Salam saudaraku, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Ya, saat ini kita sedang sibuk terhadap suatu masalah yang menjadi perhatian atau fokus dunia, yaitu virus corona. Dan kita tahu bahwasanya Presiden kita, Presiden Jokowi, beberapa hari yang lalu telah menyatakan secara resmi Indonesia telah memiliki kasus virus corona pertama, yang kemana 2 orang, yaitu ibu dan anak, terjangkit virus corona dan saat ini sedang dirawat intensif. Dan Indonesia menjadi sedikit paranoid, di mana menimbun bahan makanan, stok bahan makanan diborong secara besar-besaran. Swalayan, tempat-tempat yang menyediakan bahan makanan menjadi begitu ramai, stok mulai menipis. Masker juga saat ini menjadi barang mewah, yang mana dulu hanya Rp1.000, harganya saat ini bisa menjadi Rp10.000 atau Rp20.000 per lembarnya. Sungguh sesuatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Walaupun kita bersyukur bahwasanya pemerintah telah menyatakan dengan tegas untuk setiap oknum yang melakukan penimbunan masker ataupun menaikkan harga dengan tidak wajar akan dikenakan sanksi tegas. Saudaraku, kita sama-sama tahu bahwasanya di Alkitab juga telah dituliskan dengan jelas bahwasanya akhir dari segala sesuatu sudah semakin dekat, bahwasanya Allah akan segera kembali untuk kali kedua, dan sebelum itu akan ada berbagai macam-macam kesusahan di dunia ini. Saya tidak tahu apakah saudara mengaitkan ini dengan ayat Alkitab atau nubuatan Alkitab atau tidak, tapi saya mau menyatakan bahwasanya ini semua adalah nubuatan dari Alkitab, sudah tertulis di Alkitab dan sedang digenapi satu persatu. Namun bagaimanakah sikap kita? Apakah kita harus takut? Apakah kita harus gentar? Walaupun secara manusiawi saya juga takut dan membayangkan bagaimana suatu saat nanti kota di mana tempat saya tinggal menjadi seperti kota Wuhan, di mana begitu sepi, begitu orang begitu takut, semua berlindung di dalam rumahnya, berlindung di dalam kemahnya masing-masing. Sungguh suatu keadaan yang sangat tidak bisa dibayangkan. Namun apa yang dikatakan Alkitab bagi kita orang percaya, bagi kita orang Kristen, mari sama-sama kita buka. Kita buka Alkitab kita, saudara. Kita buka dari kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Nats dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dari penyakit sampar yang busuk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya. Bersama kita katakan, keselamatan daripadaku. Terpujilah Allah. Saudara, tidakkah kau bergetar ketika kau membaca semua ayat ini? Sebagai anak Allah, engkau tidak layak takut dan engkau tidak berhak untuk takut. Allah menatang engkau. Tidakkah engkau membaca pada ayat 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Tidakkah kita membaca ayat 6 terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang? Apa artinya, saudara? Kita tidak tahu virus itu ada di mana, ada pada siapa. Seolah-olah itu berjalan di dalam gelap, seolah-olah virus itu berjalan di dalam gelap. Kita tidak tahu. Penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, kita tidak tahu di mana dia. Kita tidak tahu. Namun ayat 10 mengatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ini menunjuk kepada rumahmu dan seisi rumahmu, keluargamu. Satu hal, saudara, yang harus tetap kita lakukan adalah menyembah Allah. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kuncinya berseru, berdoa dengan hikmat dan roh. Jagalah seisi rumahmu dengan berseru kepada Tuhan. Saudara, berhikmatlah. Lakukan semua proteksi. Ya, kita harus tetap menjaga kebersihan, melakukan penangkalan, mengikuti semua rules yang ditetapkan oleh pemerintah. Khususnya kita bersyukur ada Bapak Terawan yang dalam situasi kacau ini sebenarnya, namun ia dapat menyampaikan dengan tenang. Ia mengajarkan prinsip-prinsip Alkitab bila saudara peka, untuk tidak khawatir. Sebab apa? Sebab hati yang gembira adalah obat. Bapak Terawan telah memberikan suatu konsep yang benar terhadap menghadapi situasi ini. Tetap tenang, jangan paranoid, sebab justru pikiran kita yang akan terjadi pada kita. Bila kita berpikir kita punya iman, maka kita akan sehat, akan dijauhkan. Namun bila kita khawatir, maka iblis akan senang dan mudah menyerang kita. Tetap tenang, tetap fokus. Kita tetap mengerahkan kepada Allah. Saudara, kiranya kita tidak khawatir, sebab Allah berkata, aku akan melindungi engkau. Di bawah kepak sayapku aku akan melindungi engkau. Tuhan, saudara, penyakit itu datangnya dari mana? Penyakit itu datangnya kemana kita tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, Allah lebih besar dari segalanya. Allah tetaplah Allah yang berdaulat. Allah di sorga tetap Allah yang tertinggi. Penyakit apapun tidak berkuasa atas anak-anak Allah. Allah tetap berdaulat. Kekuasaannya tetap yang tertinggi. Haleluya, puji Tuhan.